warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sistem biaya taksiran dengan mata kuliah akuntansi biaya 2. Sebelum kita masuk pemaparan materinya, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya yang beranggotakan ada Tika Suratni, Kairunisa, saya Dana Juniarti, Padan Aparizi, dan Zalisman Ramadan. Poin-poin penting yang akan dibahas dalam presentasi kali ini yaitu sistem biaya taksiran, pengertiannya, kebaikan dan kelemahan sistem biaya taksiran, ada tujuan dari penggunaan sistem biaya taksiran, penentuan besarnya sistem biaya taksiran, ada pemakaian sistem harga pokok taksiran, dan ada juga prosedur akuntansi sistem harga pokok taksiran. Dan yang terakhir, contoh perhitungan dari sistem biaya taksiran. Mari simak penjelasan dari poin-poin tersebut. Pengertian sistem harga pokok taksiran adalah salah satu sistem harga pokok yang ditentukan di muka untuk mengolah produk atau jasa tertentu dengan jalan menentukan besarnya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang diperlukan untuk mengolah produk atau jasa tersebut di waktu yang akan datang. Harga pokok taksiran yang sudah ditentukan akan dipakai sebagai dasar untuk mencatat harga pokok produk atau jasa ke dalam rekening buku besar. Yang kedua, membandingkan biaya taksiran dengan biaya yang sesungguhnya yang terjadi, serta menentukan besarnya selisih yang timbul. Tujuan harga pokok taksiran. Yang pertama, untuk jembatan menuju sistem biaya standar. Mempunyai keuntungan. Yang pertama, melatih karyawan dalam menggunakan sistem biaya standar karena adanya kesamaan di antara kedua sistem tersebut. Yang kedua, menyesuaikan karyawan secara bertahap sistem yang baru agar terpeliharanya hubungan yang baik dengan karyawan. Selanjutnya, tujuan yang selanjutnya untuk menghindari biaya yang relatif besar dalam pemakaian sistem biaya standar. Pemakaian sistem biaya taksiran lebih ekonomis bila dibandingkan dengan sistem biaya standar. Yang selanjutnya, tujuan selanjutnya untuk pengendalian biaya dan analisis kegiatan. Banyak perusahaan menggunakan sistem biaya taksiran sebagai alat pengendalian biaya dan sebagai dasar untuk menganalisis kegiatan-kegiatannya. Karena dengan adanya biaya taksiran dapat memberikan gambaran petunjuk mengenai terjadinya pemborosan sehingga dapat dipakai sebagai dasar perbaikan kegiatan. Tujuan harga pokok taksiran yang terakhir untuk mengurangi biaya akuntansi. Biaya akuntansi dapat dikurangi sebagai akibat dari tidak diperlukannya kartu persediaan bahan baku, bahan penolong, produk dalam proses, dan produk jadi untuk mencatat mutasi persediaan. Penentuan besarnya harga pokok taksiran dibagi menjadi 3. Yang pertama, taksiran biaya bahan baku. Yang kedua, taksiran biaya tenaga kerja langsung. Yang ketiga, taksiran biaya overhead pabrik. Taksiran biaya bahan baku. Dalam memproduksi sejumlah produk tertentu, perlu dilakukan penaksiran kuantitas tiap-tiap bahan baku yang dibutuhkan dan ditaksir harganya masing-masing. Penaksiran bahan baku didasarkan kepada harga kontrak pembelian dalam jangka waktu tertentu, atau jika bahan baku harus dibeli dari waktu ke waktu dan harganya bergantung dengan harga pasar, maka penaksiran harga dapat didasarkan kepada daftar harga yang dipublikasi. Yang kedua, taksiran biaya tenaga kerja langsung. Taksiran biaya tenaga kerja langsung merupakan hasil kali taksiran jumlah jam kerja untuk menghasilkan setiap satuan produk dengan tarif biaya tenaga kerja. Yang ketiga, taksiran biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik ditaksir dengan cara memperhatikan masing-masing unsur biaya overhead pabrik tetap yang bersangkutan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kebaikan dan kelemahan sistem biaya taksiran. Dimulai dari kebaikan, yang pertama, dapat mengurangi atau menekan biaya administrasi. Penggunaan beberapa dokumen dasar pada sistem ini dapat dikurangi dan perhitungan harga pokok atau jasa dapat dengan cepat diadakan, sehingga dapat mengurangi besarnya biaya administrasi. Kedua, dapat menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Nah, pada manajemen memerlukan
informasi biaya untuk pengambilan keputusan tentang produk atau jasa sebelum diolah, dan pemakaian harga pokok tafsiran menyediakan informasi kepada manajemen untuk pengambilan keputusan tersebut. Yang ketiga, mengantar ke pemakaian sistem harga pokok standar. Sistem harga pokok standar tafsiran merupakan transisi dari pemakaian sistem harga pokok sesungguhnya menuju pemakaian sistem harga pokok standar. Berikutnya adalah kelemahan sistem harga pokok tafsiran. Yang pertama, harga pokok tafsiran yang ditentukan kurang teliti, baru dapat dikoreksi pada akhir periode setelah selisih biaya dihitung dan dialokasikan. Yang kedua, timbulnya selisih biaya yang besar dapat mengakibatkan pengembalian keputusan yang keliru, karena pengembalian keputusan dilakukan sebelum produk atau jasa tersebut diolah. Baiklah, kita akan masuk pada materi selanjutnya, yaitu pemakaian sistem harga pokok taksiran. Biasanya sistem harga pokok taksiran kita gunakan yang pertama dalam metode harga pokok proses atau proses cost method. Karakteristiknya yaitu bentuk produk sifatnya sama atau homogen tanpa dipengaruhi oleh spesifikasi yang diminta oleh pembeli. Pada awalnya metode ini besaran harga pokok taksiran ditentukan pada awal periode untuk setiap produk yang dihasilkan. Sedangkan apabila produk diproses melalui beberapa departemen, maka besarnya harga pokok taksiran ditentukan untuk setiap departemen di mana produk tersebut diproduksi. Selanjutnya, biasanya harga pokok taksiran ini digunakan dalam metode harga pokok pesanan atau job order cost method, yang dimana produk yang dihasilkan tergantung dari spesifikasi dari pemesan. Setiap pesanan belum dapat ditentukan pada awal periode, tetapi harus dihitung pada saat menerima pesanan tertentu, yang sekaligus harga pokok taksirannya tersebut diketahui, sehingga manajemen dapat memutuskan bahwa pesanan tersebut dapat ditolak atau diterima. Selanjutnya kita akan membahas tentang prosedur sistem harga pokok taksiran, yang dimana prosedurnya sebagai berikut. Yang pertama, harga pokok taksiran disusun untuk dimasukkan ke dalam sistem akuntansi perusahaan. Yang kedua, rekening persediaan bahan baku, biaya gaji dan upah, serta rekening biaya overhead pabrik didebitkan dan dikreditkan sebesar harga pokok atau biaya yang sesungguhnya. Yang ketiga, rekening barang dalam proses atau biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik dibebankan debit dengan biaya yang sesungguhnya. Rekening ini dikreditkan atas produk yang selesai atau produk yang dalam proses pada akhir periode sebesar harga sistem pokok taksiran. Baiklah, prosedur selanjutnya yaitu yang keempat, rekening persediaan produk selesai didebitkan sebesar harga pokok taksiran atas produk selesai dan dikreditkan sebesar harga pokok taksiran atas produk selesai yang telah dijual. Yang kelima, rekening harga pokok penjualan didebitkan sebesar harga pokok taksiran atas produk yang selesai yang telah dijual. Yang keenam, pada akhir periode harga pokok produk dalam proses dipindahkan dari setiap rekening barang dalam proses ke dalam rekening persediaan produk dalam proses sebesar harga pokok taksiran. Prosedur selanjutnya yaitu yang ketujuh, pada akhir periode dihitung selisih biaya yang timbul dengan cara membandingkan jumlah debit setiap rekening barang dalam proses yang menunjukkan biaya sesungguhnya dengan yang di sebelah kredit barang dalam proses yang sama yang menunjukkan biaya taksiran, serta memindahkan selisih-selisih tersebut ke dalam rekening selisih biaya. Yang ke-8, setelah rekening selisih biaya dihitung, selanjutnya selisih biaya tersebut dialokasikan kembali ke dalam rekening-rekening seperti yang pertama, harga pokok penjualan, yang kedua, persediaan bahan produk selesai, yang ketiga, rekening persediaan produk dalam proses. Baiklah, kita akan masuk pada sesi contoh soal. Perusahaan Herapledge milik Pak Jo yang bergerak pada bidang produksi tas menggunakan sistem biaya taksiran sebagai berikut. Biaya bahan baku sebesar Rp4.000, biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp3.200, biaya overhead pabrik sebesar Rp1.800,
Jadi, total jumlah biaya taksiran sebesar Rp9.000. Data produksi lain selama bulan Oktober 2020 adalah sebagai berikut. Produk jadi disampai ke gudang sebesar 1.000 unit, produk dalam proses akhir sebesar 200 unit. Adapun data lain yang berkaitan dengan produksi pada bulan Oktober 2020 yaitu persediaan awal bahan baku sebesar Rp300.000, pembelian bahan baku selama bulan Oktober yang dilakukan secara kredit sebesar Rp4 juta, persediaan akhir bahan yaitu Rp200.000, produk yang terjual selama bulan Oktober adalah sebanyak 90% dari produk jadi. Harga pokok per unit sebesar Rp11.000, biaya tenaga kerja langsung sesungguhnya sebesar Rp3.250.000, biaya overhead pabrik sesungguhnya sebesar Rp1.810.000. Lalu, yang diminta adalah buatlah jurnal yang diperlukan untuk mencatat semua transaksi yang terjadi selama bulan Oktober 2020 beserta perhitungannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perhitungan contoh soal dari PT Heracles yang dipaparkan sebelumnya menggunakan sistem biaya taksiran. Yang pertama kali yaitu kita mencatat pembelian bahan baku. Untuk jurnalnya yaitu pembelian sebesar Rp4 juta di sisi debit dan utang dagang sebesar Rp4 juta di sisi kredit. Yang kedua, kita akan mencatat biaya bahan baku yang sesungguhnya dipakai. Untuk jurnalnya adalah BDP BBB sebesar Rp4.100.000 di sisi debit dan persediaan bahan baku sebesar Rp200 di sisi debit. Untuk akun di sisi kreditnya yaitu persediaan bahan baku sebesar Rp300 dan pembelian sebesar Rp4 juta. Untuk perhitungannya, HP persediaan bahan baku awal bulan yaitu sebesar Rp300.000 ditambah dengan pembelian Rp4 juta. Hasilnya didapatkanlah hasilnya yaitu Rp4.300.000. Hasil dari penjualan tadi dikurangkan dengan HP persediaan bahan baku akhir bulan yaitu Rp200.000. Didapatkanlah BBB selama bulan Oktober ini sebesar Rp4.100.000. Yang ketiga, kita akan mencatat BTKL yang sesungguhnya. Untuk jurnalnya yaitu BDP BTKL sebesar Rp3.250.000 di sisi debit dan di sisi kreditnya yaitu gaji dan upah sebesar Rp3.250.000. Yang keempat, kita akan mencatat BOP yang sesungguhnya terjadi. Untuk jurnalnya yaitu BDP BOP sebesar Rp1.810.000 di sisi debit dan di sisi kreditnya yaitu BOP sesungguhnya sebesar Rp1.810.000. Yang kelima, kita akan mencatat HP produk jadi. Untuk jurnalnya yaitu persediaan produk jadi sebesar Rp9 juta di sisi kredit. Untuk sisi kreditnya yaitu BDP BBB sebesar Rp4 juta, BDP BTKL sebesar Rp3.200.000, BDP BOP sebesar Rp1.800.000. Untuk perhitungannya yaitu kuantitas produk yang dihasilkan dikali dengan biaya taksiran persatuan, yang mana langsung kita masukkan nilainya. BBB sama dengan 1000 dikali 1000 unit dikali 4000 sama dengan didapatkanlah nilainya Rp4 juta. BTKL yaitu 1000 dikali 3200 didapatkanlah nilainya sebesar Rp3.200.000 dan BOP sama dengan 1000 dikali 1800 didapatkanlah nilainya sebesar Rp1.800.000. Jadi nilai tersebut ditotalkan atau jumlahkan dapatlah HP taksiran produk jadi sebesar Rp9 juta. Untuk keenam, kita mencatat HP persediaan produk dalam proses akhir bulan. Untuk jurnalnya yaitu persediaan produk dalam proses sebesar Rp1.300.000 di sisi debit dan untuk sisi kreditnya yaitu BDP BBB sebesar Rp800.000, BDP BTKL sebesar Rp300.000
Rp20.000, BDP BOP sebesar Rp180.000. Untuk perhitungannya yaitu kita akan mencari unit ekuivalennya terlebih dahulu, yaitu rumusnya BDP akhir dikali dengan biaya taksiran persatuan. Kita langsung masukkan nilainya, yaitu untuk BBB sama dengan 200 dikali dengan 100%, yang mana 100% ini merupakan tingkat penyelesaiannya, dan dikali biaya taksiran persatuannya sebesar Rp4.000, dihasilkanlah nilai Rp800.000. Untuk BTKL demikian juga 200 dikali 50%, yang mana merupakan tingkat penyelesaiannya, dikali dengan 3.200 yang merupakan biaya taksiran persatuannya, didapatkanlah hasil yaitu Rp320.000. Begitu juga dengan BOP sama dengan 200 dikali 50% dikali dengan Rp1.800, dapatkanlah nilainya sebesar Rp180.000. Nilai tersebut dijumlahkan atau ditotalkan, didapatkanlah HP persediaan produk dalam proses akhir sebesar Rp1.300.000. Untuk tahap ketujuh, kita mencatat penjualan bulan Oktober, yaitu dengan jurnalnya piutang dagang pada hasil penjualan. Yang mana kenapa piutang dagang? Karena di sini penjualannya merupakan penjualan kredit. Yang mana piutang dagang sebesar Rp9.900.000, sedangkan di sisi kreditnya yaitu hasil penjualan sebesar Rp9.900.000. Untuk perhitungannya yaitu persentase produk jadi yang terjual dikali kuantitas produk jadi dikali harga jual per unit, yang mana kita masukkan nilainya 90% dikali 1000 unit dikali Rp11.000, dan didapatkanlah nilainya sebesar Rp9.900. Untuk langkah ke-8, kita mencatat HP produk yang terjual, yang mana untuk jurnal dari pencatatan HP produk yang terjual yaitu HPP sebesar Rp8.100.000, dan di sisi kreditnya yaitu persediaan produk jadi sebesar Rp8.100.000. Untuk perhitungannya yaitu persentase produk jadi dikali kuantitas produk jadi, hingga kita masukkan nilainya 900% dikali 1000 unit, dan dikalikan dengan 9.000, didapatkanlah hasilnya yaitu Rp8.100.000. Di tahap terakhir atau tahap ke-9 yaitu mencatat selisih antara biaya taksiran dengan biaya sesungguhnya, yang mana jurnalnya yaitu BDP BBB sebesar Rp700.000, BDP BTKL sebesar Rp270.000, BDP BOP sebesar Rp170.000, yang mana akun tersebut merupakan akun debit. Untuk akun di sisi kredit yaitu selisih sebesar Rp1.140.000. Untuk perhitungannya langsung kita masukkan nilainya. Selisih BBB sama dengan Rp4.100.000 dikurangi Rp4 juta dikurangi Rp800.000, didapatkanlah nilai sebesar Rp700.000. Selisih BTKL sama dengan Rp3.250.000 dikurangi Rp3.200.000 dikurangi Rp320.000, didapatkanlah nilai sebesar Rp270.000. Untuk selisih BOP sama dengan Rp1.810.000 dikurangi Rp1.800.000 dikurangi Rp180.000, didapatkanlah nilai sebesar Rp170.000. Setelah diketahui nilai tersebut, maka nilai-nilai tersebut dijumlahkan atau ditotalkan menjadi Rp1.140.000 yang merupakan nilai dari selisih.
Dengan pencatatan tersebut bisa kita ketahui bahwa terjadi selisih laba yang mana biaya taksiran lebih besar dari biaya sesungguhnya, atau jurnal pendebitan rekening lebih kecil dari jumlah pengkreditannya. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih dan semoga membantu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami presentasikan dalam video ini dapat menambah wawasan kita semua serta dapat dipahami. Sebelum saya tutup presentasi kali ini, saya mempunyai satu quote. Ketika orang lain meragukanmu, yang harus kamu lakukan adalah percaya diri dan buktikan kemampuanmu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.